Selamat siang Mbah Piin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Niki warahmatullahi mumpung ada wabarakatuh. kesempatan kita berkumpul sama Cak Nas nih. Pripun Mbah Piin, perkembangan untuk titik nol Soekarno ini. Kan Nggih, nanti 1 minggu lagi nggih ada ada Ploso kegiatan. Fest 2025 ya, Nggih, Festival Bung Karno. Pripun jenengan sebagai warga Gang Buntu nih. nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Gang Buntu, ya rumah di Ngelo, Gang Buntu itu RT 1 RW 6. Nah, mulai awal cerita ini kita menggunakan dua cerita. Cerita yang pertama itu awal-awal penggalian, di mana dalam penggalian tentang kelahiran Bung Karno ini belum diviralkan. Itu pernah saya sama bapak saya itu bercerita pada saya, yaitu tepatnya tahun 1983. Nah, rumah yang ada di Gang Buntu itu memangnya rumah setua dari rumah yang saya tempati. Usianya itu sama-sama di situ ada beberapa rumah saja di Gang Buntu sekitar tahun 1900 itu. Nah, bapak cerita waktu itu tahun 83, saya dibilangi atau saya tanya pertanyaan pada bapak itu, rumah yang sebelah barat sendiri menghadap ke timur itu rumahnya siapa? Rumah sinten, Pak? Ternyata dijawab oleh bapak saya itu rumah Kusno. Rumah kelahiran Kusno tahun 1983. Awalnya di situ. Nah, kebetulan di situ tidak ada respon untuk saya pribadi. Ada beberapa orang atau yang sering datang ke situ, tapi tidak tahu maunya apa, tidak tahu. Jadi saya sendiri tidak pernah didatangi. Nah, pada waktu itu viralnya itu waktu ada pemilihan gubernur. Nah, pemilihan gubernur itu yang mana waktu itu yang mencalonkan itu Gus Ipul gandeng sama Mbak Putih. Nah, itu datang ke situ tahun 1914. Nah, ternyata katanya di situ adalah ini ada kelahiran yang namanya Pak Karno di situ. Itu pertama. Akhirnya warga di sekitar Gang Buntu dengan bentuk sejarah seperti itu tahun 1917 itu hari ulang tahun kemerdekaan 2017 ya, yang waktu 1883 itu bapak sendiri yang bicara sama saya bahwa di situ rumahnya Kusno, lahirnya Kusno. Kusno adalah nama kecil dari Bung Karno. Waktu itu belum tahu kalau itu namanya Pak Karno. Nah, tahunya itu waktu adanya pencalonan gubernur Gus Ipul sama Mbak Putih. Nah, itu katanya 2014. itu 2014 itu datang ke situ. Ternyata beberapa narasumber mengatakan ini ada jejak Bung Karno. Tapi saya waktu itu ya diam saja. Terus tahun 2017 mengadakan anak-anak Karang Taruna di Gang Buntu mengadakan nama pergantian. Gang Buntu diganti Gang Soekarno. Itu waktu itu. Nah, waktu selanjutnya kan ada namanya apa itu? COVID. Nah, itu berhenti. Tidak ada acara sama sekali. Setelah itu ada lagi dengan adanya diperingati lagi. Kalau nggak salah 2020 itu ada acara. Atau lebih dari tahun 2020 itu diadakan bahwa upacara kenegaraan, upacara kemerdekaan itu di atasnya fondasinya Pak Karno. Jadi namanya podiumnya atau tempat hiburannya di atas itu. Nah, salon yang dipakai untuk sound systemnya, salonnya itu di area-arianya Pak Karno waktu itu. Nah, di atasnya persis, sebelah kanan itu. Ternyata apa? Itu salon itu bassnya itu tidak mau bunyi, meledos. Diperbaiki, meledos lagi. Dan ada yang satu pengunjung dari Jombang Sambong itu ketempelan. Dan dia itu bercerita,
kalau ini tidak berhenti nanti jam 11 malam, maka akan ada yang mati. Makanya tidak diteruskan hiburan orkes. Tamu datang ke tempat saya, Pak Camat juga ada, juga beberapa narasumber datang. Saya teringat bahwa tahun 83 bapak saya pernah cerita, itu didengar oleh Pak Camat. Loh Pak, niku riyen bapak pernah cerita tahun 1983 niku terus rumah Kusno. Nah, kebetulan tahun 23 itu ya juga acaranya peringatan tentang Bung Karno. Di situ Pak Camat berbicara bahwa ada orang yang mengatakan bahwa di situ adalah kelahiran Bung Karno. Nah, baru terungkap cerita itu. Setelah kejadian itu ada kata-kata dari jiwa saya mengatakan ada apa sebenarnya bumi Gangbuntu ini. Itu pertanyaannya di situ. Jadi orang warga Gangbuntu sendiri banyak yang kurang tahu. Karena yang sesepuh Gangbuntu banyak yang sudah tidak ada. Nah, bapak saya waktu itu sudah meninggal usia 115 meninggal. Nah, akhirnya perjalanan demi perjalanan sampai sekarang itu sudah jelas bahwa penelusuran dari sumber-sumber itu meyakinkan. Karena apa? Dikatakan jelas bahwa yang menanam ari-ari itu sudah ada. Orangnya namanya Mbah Sumajani yang dimakamkan di Geneng ini, Geneng Kauman. Yang kedua juga yang mengasuh Bung Karno ya ada dari cucunya masih hidup sekarang, itu makamnya juga di Rejagung. Di mana itu? Dugjati itu. Dan ada lagi temannya Pak Karno itu juga ya di Rejagung. Namanya Mbak Joyodipo. Nah, ketiga-tiganya itu adalah sumber yang meyakinkan tentang kelahiran Bung Karno. Yang paling mengejutkan lagi bahwa di situ ada tempat belajarnya. Yang sekarang itu yang namanya Ongkoloro dan Sekolah SR yang ada di Terminal Ploso sekarang, yang Ongkoloro itu sekarang di depannya dibikin Indomaret itu. Nah, perjalanan seperti itu ternyata cocok dengan para narasumber itu mengatakan memang ceritanya seperti itu, dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang dimiliki oleh narasumber. Nah, sekarang dan akhir-akhir ini sudah booming. Boomingnya apa? Banyak yang berkunjung dan menyatakan bahwa titik-titik yang disebutkan itu memang terbukti. Nah, harapan saya sekarang ini hanya minta dengan hormat kepada yang Mengku daerah Kabupaten Jombang, itu segeralah kalau memang itu sudah cukup bukti tentang kelahiran Bung Karno, mohon dengan hormat dalam tahun ini secepatnya untuk bisa diresmikan sebagai cagar budaya rumah kelahiran Bung Karno, masa lahirnya dan masa kecilnya di situ. Nah, demikian ini sementara yang saya sampaikan tentang titik nol Bung Karno itu. Nah, saya sendiri di sini sebagai kajibah pakuncennya sementara. Begitu Mas. Siap-siap, terima kasih Mbak Piin, sehat selalu untuk jenengan. Dan nanti minggu depan semoga acara festival Ploso Festival 2025 sukses. Ya, itu tanggal 4. Tanggal 4 itu ada tirakatan plus Sarasean. Tanggal 20 ada kirap Bung Karno. Semuanya itu adalah untuk membuktikan bahwa benar-benar kelahiran Bung Karno itu ada di Plosor Jagung. Oh ya, mungkin bagi warga Jombang yang banyak belum tahu, tanggal kelahiran Bung Karno adalah betul. Tanggal 6 Juni 1902. 6 Juni 1902. Jadi warga Plosonya khususnya Gangbuntu biasanya setiap tanggal 6 itu ada Sarasian. Betul, Sarasian. Nah, ketepatan tahun ini ada Idul Adha, maka dimajukan 2 hari. Oh iya, barengan dengan Idul Adha. Tanggal 5 kan takbiran. Tanggal 6 hari raya Idul Adha. Maka maju ini tahun ini. Ya, bagi para viewer Tretek Ploso dan warga Jombang, nanti kalau ada waktu longgar atau bisa mengikuti Sarasian, Pak. Betul. Mulai jam berapa? Mulai jam 4 sore. Jam 4 Jadi sore. tirakatan itu
tumpengnya ada 123 tumpeng. 120. Yang diundang ya 13 desa kecamatan itu khususnya, dan umumnya untuk Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Tanggal 4 Juni nanti Sarasean nggih. Tirakatan plus Sarasean. Hari lahir Bung Karno. di Gang Buntu, dan disediakan 132 tumpeng. 123 tumpeng. 123 tumpeng yang disediakan desa sekecamatan Ploso. Terima kasih Mbak Piin atas informasinya tentang titik nol Soekarno.